Antonius Rio Alex Bulo lahir di Sleman pada tanggal 2 Mei tahun 1975. Ia memiliki darah Sulawesi. Rio kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang nakal. Karena kenakalannya itu, sampai membuat orang tuanya menyerah untuk mengurusnya. Padahal saat itu ia masih berusia 8 tahun. Namun ia sudah sangat nakal. Karena sulit diurus, orang tuanya pun mengungsikan Rio kecil dari Sleman, Yogyakarta menuju ke Jakarta. Ia ke Jakarta diajak oleh kakak sulungnya yang berusia lebih tua 12 tahun darinya. Tinggal di tempat yang baru ternyata tak merubah sikap Rio. Di Jakarta ia malah semakin nakal. Ia juga menolak permintaan ayahnya untuk ikut pindah agama yang dipeluk sang ayah. Atas penolakannya tersebut, sang ayah pun tak mengakuinya lagi sebagai seorang anak. Rio pun semakin liar karena tak mendapatkan kasih sayang dari keluarga. Dia pun berteman dengan preman di kawasan Pasar Senen, Jakarta. Ia sering bolos sekolah, suka mabuk-mabukan, hingga terjerumus ke lubang hitam narkoba dengan menggunakan ganja. Ia pun hidup di dalam dunia yang penuh dengan kekerasan dan kejahatan. Di Jakarta, ia berusaha bertahan hidup dengan melakukan kejahatan. Ia menjual surat-surat kendaraan palsu. Dalam perjalanannya menjadi penjahat, ia menemukan jodohnya, yakni seorang perempuan yang bernama Tuti Alawiyah, dan menikahi perempuan itu. Dari pernikahannya tersebut, ia memiliki 3 orang anak, yakni Jerry, Jessica, dan Jenny. Setelah menikah, Rio kemudian banting setir dari seorang penjual surat-surat palsu menjadi seorang pencuri mobil. Namun, kejahatannya itu selalu disembunyikannya kepada sang istri. Kepada sang istri, ia mengaku sebagai seorang penjual pakaian. Sebagai penjahat kelas kakap, dalam 3 hari, ia bisa mencuri sebanyak 3 mobil. Hal itulah yang membuat hidupnya semakin menanjak dan semakin makmur. Namun ternyata nasibnya tak selalu mujur. Ia pun kemudian masuk bui setelah penadahnya melaporkan Rio ke polisi karena melarikan mobil bosnya itu. Mendekam di penjara tak juga membuat Rio kapok dan jerah. Keluar dari penjara, ia malah meneruskan pekerjaannya sebagai pencuri mobil. Hal ini ia lakukan karena sudah kadung menerima persekot mencuri mobil. Namun, kini ia berpindah tempat. Ia sadar jika masih beroperasi di Jakarta, aksinya akan mudah terendus. Apalagi dirinya sudah terkenal sebagai penjahat di Jakarta. Rio pun memutuskan pindah keluar Jakarta seperti Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan Bandung. Ia pun mengganti modusnya saat melakukan pencurian. Kini, ia membekali dirinya dengan martil untuk menghabisi korbannya jika diperlukan. Mulanya, ia hanya membawa 1 martil saja, kemudian menjadi 2 untuk mempersigap aksinya. Sasaran utama kejahatan Rio adalah pengusaha rental mobil. Aksi pertamanya setelah keluar penjara yakni dilakukannya di daerah Surabaya. Dengan berbekal martil maut dan kesayangannya itu, dia menghabisi pengusaha rental mobil dan menggondol sedan Mercy. Sementara itu, di Semarang, Rio melarikan Isuzu Panther setelah menggetok mati 2 orang dengan martil kesayangannya.
Di Yogyakarta, percobaan pembunuhannya gagal. Antara tahun 1997 hingga tahun 2001, Rio diketahui membunuh setidaknya 4 orang. 3 korban tewas digetok martil dalam 2 peristiwa berlainan di Bandung dan Semarang. Seorang korban di Yogyakarta bagaimanapun dapat menyelamatkan dirinya. Takut perbuatannya terbongkar, Rio lalu beralih ke daerah Purwokerto. Pada tanggal 12 Januari 2001, Rio menghabisi JJ Suraji di kamar nomor 135 Hotel Rosenda, Baturaden, Purwokerto. Ia mengincar mobil Timor milik pengusaha rental sekaligus pengacara itu. Namun, petugas hotel mencurigai gerak-gerik Rio. Begitu Rio keluar, kamarnya diperiksa dan ditemukan penuh bercak darah di dinding dan langit-langit. Sementara di tempat tidur, jasad JJ ditutup dengan selimut. Pembunuhan terhadap JJ ini adalah akhir petualangan kriminal Rio. Ia yang saat itu masih berada di halaman parkir berhasil diamankan petugas hotel dan diserahkan kepada polisi. Pada tanggal 14 Mei tahun 2001, Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhkan hukuman mati kepada Rio. Dalam persidangan inilah aksi kejahatan Rio terbongkar dan mulailah ia mendapat julukan sebagai Rio Martil. Dilansir dari laporan Kompas, pada tanggal 3 Juni 2001, Rio menyatakan menyesal dan bertekad untuk bertobat. Saya bersyukur karena tidak mati pada saat sedang melakukan kejahatan. Akan tetapi, mati dalam hukuman, mati ketika dalam proses pertobatan, kata Rio. Selama menunggu eksekusi, Rio mula-mula mendekam di LP Kedung Pane, Semarang. Lalu dipindahkan ke LP Nusa Kambangan pada Agustus 2004. Di rumah barunya ini, Rio bertemu dengan seorang koruptor yang bernama Iwan Zulkarnain. Sang koruptor ini divonis 16 tahun penjara. Karena sama-sama dari Sulawesi, Rio dan Iwan pun cepat akrab. Bahkan Iwan mengajari Rio mengaji. Akan tetapi, 4 bulan setelah pertemuannya dengan Iwan, Rio malah membunuh Iwan. Hal ini dilakukannya hanya karena diledek Iwan bahwa dia hanya bertaji di luaran saja. Rio pun naik pitam. Dengan segera dia menghantamkan kepala guru mengajinya itu ke tembok sel. Dia menghabisi nyawa Iwan dengan tangan kosong tanpa sang martil maut. Rio pun membunuh Iwan tepat di hari ulang tahunnya yang ke-27 tahun pada tanggal 2 Mei tahun 2005. Segala prosedur hukum sudah dicoba untuk mencegah eksekusi mati terhadap Rio, sedari banding hingga upaya memohon grasi dan peninjauan kembali. Namun semua usaha itu kandas. Akhirnya, tanggal 8 Agustus tahun 2008, dini hari Rio Martil menjalani hukuman matinya di Karangtengah, Cilongo, Banyumas. Sebelum pelaksanaan eksekusi mati tersebut, ia juga telah bertemu dengan istrinya, Tuti Alawiyah, dan ketiga anaknya, Jerry, Jessica, dan Jenny. Dalam pertemuan yang penuh haru selama kurang lebih 1,5 jam itu, Rio meminta agar ia dimakamkan di Jakarta. Rio juga menitipkan baju muslim atau koko berwarna putih kepada istrinya untuk diberikan kepada orang yang taat beribadah. Jenazah Rio lalu dimakamkan di TPU Desa Kejawar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada siang harinya.
Pemakamannya ini juga dihadiri oleh ketiga anak serta istri Rio. Diwakili sang istri dan juga lewat pengacaranya, Pranoto, Rio meminta maaf kepada keluarga para korban.